Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori dari hemorrhagic postpartum atau HPP. Jangan di-skip ya videonya, biar waktu ujian lancar. Nah, yang pertama yaitu definisi dari HPP atau hemorrhagic postpartum atau yang biasa juga disebut perdarahan pasca persalinan. Di mana perdarahan pasca persalinan ini merupakan perdarahan yang melebihi dari 500 ml setelah bayi itu lahir. Pada praktisnya, kita tidak perlu mengukur jumlah perdarahan sampai dengan 500 ml, sebab menghentikan perdarahan lebih dini akan memberikan prognosis yang lebih baik pada ibu bersalin tersebut. Pada umumnya, bila ibu yang mengalami perdarahan lebih dari normal, apalagi telah menunjukkan tanda-tanda perubahan pada vital ibu, misalnya kesadaran ibu sudah menurun atau keadaan umumnya sudah menurun, kemudian ibu pucat, kemudian berkeringat dingin, kemudian ibu mengalami sesak nafas, disertai dengan tensi yang turun sampai dengan 90 mmHg dan juga nadi yang melebihi 100 kali per menit. Jika sudah terjadi hal tersebut, maka penanganan dari perdarahan pasca persalinan ini harus segera dilakukan. Dua jenis dari perdarahan postpartum ini sendiri. Yang pertama yaitu perdarahan postpartum primer dan yang kedua yaitu perdarahan postpartum sekunder. Untuk perdarahan postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah kala 3. Penyebab utama dari perdarahan postpartum primer ini sendiri yang pertama yaitu karena terjadinya atonia uteri atau uterus yang tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan masase pada fundus uteri. Kemudian yang kedua, terjadinya retensio plasenta atau tertahannya plasenta atau belum lahirnya plasenta lebih dari 30 menit setelah bayi itu lahir. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat sisa plasenta dan yang keempat yaitu terjadi robekan atau terdapat robekan pada jalan lahir. Yang kedua yaitu perdarahan postpartum sekunder, di mana perdarahan postpartum sekunder ini merupakan perdarahan yang terjadi setelah 24 jam persalinan sampai dengan kurang dari 6 minggu postpartum. Untuk penyebab utama dari perdarahan postpartum sekunder ini yaitu robekan jalan lahir dan adanya sisa plasenta. Penyebab dari hemorrhagic postpartum. Ada beberapa penyebab terjadinya hemorrhagic postpartum. Yang pertama yaitu atonia uteri. Yang kedua, robekan jalan lahir. Yang ketiga, terjadinya retensio plasenta. Yang keempat, terjadinya robekan serviks. Yang kelima, robekan uteri atau ruptur uteri. Yang keenam, inversio uteri. Yang ketujuh, kelainan pembekuan darah. Dan yang terakhir yaitu dilakukannya manual plasenta. Selanjutnya yaitu faktor predisposisi, di mana di sini yang akan saya jelaskan ada 4 faktor predisposisi. Yang pertama, terjadinya perdarahan pasca persalinan yang dihubungkan dengan usia ibu. Seorang wanita yang melahirkan anak pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Pada usia di bawah 20 tahun, fungsi reproduksi dari seorang wanita tersebut belum berkembang dengan sempurna. Kemudian, pada jalan lahir, mudah mengalami robekan dan juga kontraksi uterus yang kurang baik, sehingga rentan terjadi perdarahan pasca persalinan. Kemudian, pada usia di atas 35 tahun, fungsi dari reproduksi seorang wanita tersebut akan mulai mengalami penurunan. Kemungkinan komplikasi pasca persalinan, terutama perdarahan, akan lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu perdarahan pasca persalinan yang dihubungkan dengan gravida. Seorang ibu dengan kehamilan multigravida mempunyai resiko lebih besar dibandingkan dengan primigravida. Pada ibu yang multigravida, fungsi reproduksinya sudah mulai mengalami penurunan, sehingga kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan lebih besar. Yang ketiga yaitu perdarahan pasca persalinan yang dihubungkan dengan paritas.
Jumlah paritas 2 sampai 3 merupakan paritas yang paling aman ditinjau dari perdarahan pasca persalinan yang dapat mengakibatkan kematian dari seorang ibu. Paritas 1 dan paritas tinggi atau paritas yang lebih dari 3 mempunyai kejadian perdarahan lebih tinggi. Kenapa? Karena pada paritas 1, ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan anak yang pertama adalah faktor penyebab ketidakmampuan ibu dalam menangani komplikasi yang terjadi selama proses kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Kemudian yang keempat yaitu perdarahan pasca persalinan yang dihubungkan dengan kadar hemoglobin, di mana anemia ini sendiri merupakan keadaan yang ditandai dengan penurunan pada nilai hemoglobin di bawah ambang normal. Perdarahan pasca persalinan ini sendiri mengakibatkan hilangnya jumlah darah yang terdapat pada tubuh seorang wanita bersalin sebanyak 500 ml atau lebih dari itu. Jika hal ini terus terjadi atau terus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang tepat dan akurat, akan mengakibatkan turunnya kadar hemoglobin di bawah dari nilai normal. Dan selanjutnya yaitu patofisiologis. Pada dasarnya, perdarahan terjadi karena pembuluh darah yang ada di dalam uterus itu masih dalam keadaan terbuka. Pelepasan plasenta memutuskan pembuluh darah dalam stratum spongissium sehingga sinus-sinus materalis di tempat insersi dari plasenta tersebut mengalami terbuka. Kemudian pada saat uterus itu berkontraksi, pembuluh darah yang terbuka tersebut akan menutup. Kemudian pembuluh darah tersebut akan tersumbat oleh bekuan darah sehingga perdarahan akan terhenti. Adanya gangguan retraksi dan kontraksi otot dari uterus akan menghambat penutupan pembuluh darah dan juga dapat menyebabkan perdarahan yang sangat banyak. Keadaan demikian atau keadaan tersebut ini menjadi faktor utama penyebab perdarahan pasca persalinan. Kemudian perlukaan yang luas akan menambah perdarahan, misalnya seperti adanya robekan pada serviks, vagina, dan juga perineum. Menjelaskan tentang jenis uterotonika dan juga cara pemberiannya. Yang pertama yaitu oksitosin, kemudian yang kedua ada ergometrin, dan yang ketiga ada misoprostol. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dosis dan cara pemberiannya. Untuk oksitosin, oksitosin diberikan secara IV dengan dosis 20 international unit dalam 11 larutan garam fisiologis dengan tetesan cepat. Kemudian bila diberikan secara IM yaitu 10 international unit. Kemudian dosis dan cara pemberian dari ergometrin. Ergometrin ini diberikan secara IV ataupun IM dengan lambat dengan dosis 0,2 mg. Kemudian cara dan dosis pemberian dari misoprostol diberikan oral ataupun rektal dengan dosis 400 mg dan dapat diulangi sampai 1200 mg. Kemudian yang kedua yaitu dosis lanjutan yang dapat diberikan pada oksitosin, yaitu secara IV dengan dosis 20 international unit dalam 11 larutan garam fisiologis dengan dosis dengan tetesan 40 tetes per menit. Kemudian dosis lanjutan yang diberikan pada ergometrin diulangi 0,2 mg secara IM setelah 15 menit. Kemudian yang nomor 3 yaitu misoprostol. Dosis lanjutannya 400 mg dalam 2-4 jam setelah dosis awal. Kemudian yang ketiga yaitu dosis maksimal yang harus diberikan atau yang boleh diberikan dalam setiap harinya. Untuk oksitosin tidak lebih dari 31 larutan garam dengan oksitosin. Kemudian dosis maksimal yang harus diberikan per hari pada ergometrin total 1 mg atau 5 dosis. Kemudian pada misoprostol yaitu total dalam pemberian satu harinya 1200 mg atau 3 dosis. Dan yang terakhir yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi pada oksitosin yaitu pemberian IV secara cepat atau bolus. Kemudian kontraindikasi pada ergometrin yaitu preeklamsi, vitium cordis, dan juga hipertensi.
Dan yang terakhir yaitu misoprostol. Untuk kontraindikasi pada misoprostol ini sendiri adanya nyeri kontraksi asma, yaitu diagnosis. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala, kemudian tanda dan gejala lain yang menyertai, dan juga diagnosis kerja yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, jika pasien terdapat tanda dan gejala perdarahan yang segera, kemudian uterus tidak berkontraksi, kemudian plasentanya lengkap, dan juga tidak ada laserasi pada jalan lahir, dan ada tanda gejala lain, misalnya syok, kemudian bekuan darah pada serviks, ataupun jika posisi pasien terlentang akan menghambat aliran darah ke luar, maka diagnosis kerjanya yaitu harus dilakukan penanganan atonia uteri. Kemudian yang kedua, jika pasien mengalami perdarahan segera, kemudian uterusnya berkontraksi dengan baik, tetapi dan juga plasentanya lahir lengkap, kemudian ada tanda gejala yang lain, misalnya pasien pucat, kemudian lemah, kemudian menggigil, maka diagnosis kerjanya yaitu terdapat robekan jalan lahir, maka harus segera dilakukan penjahitan. Kemudian yang ketiga, jika pasien mengalami perdarahan segera, kemudian plasenta tidak lahir lengkap setelah 30 menit, kemudian uterus berkontraksi dan keras, kemudian tidak ada laserasi jalan lahir, dan disertai tanda dan gejala yang lain, misalnya tali pusat putus karena traksis yang berlebihan, kemudian yang kedua kontraksi yang kurang memadai, dan yang ketiga terjadinya perdarahan lanjutan, maka diagnosis kerjanya yaitu retensio plasenta. Kemudian yang nomor 4, jika pasien mengalami perdarahan segera, kemudian plasenta tidak lahir lengkap, kemudian kontraksinya kurang baik, kemudian tidak ada laserasi jalan lahir, dan juga ada tanda gejala yang lain, misalnya uterus berkontraksi, uterusnya itu berkontraksi tetapi tinggi fundusnya tidak berkurang. Nah, ini untuk diagnosis kerjanya yaitu tertinggalnya selaput ketuban ataupun selaput plasenta yang ada di uterus ibu, jadi harus dilakukan manual plasenta. Kemudian yang nomor 5 yaitu jika pasien mengalami uterus yang tidak teraba, kemudian lumen vagina yang terisi massa, kemudian tampak tali pusat jika tali pusatnya belum keluar, dan terdapat tanda dan gejala yang lain, misalnya pasien mengalami shock neurologik, kemudian pasien pucat. Nah, ini diagnosis kerjanya yaitu inversio uteri. Nah, untuk yang terakhir, jika pasien mengalami subinvolusi uteri, kemudian nyeri tekan pada perut bawah dan juga pada uterus, kemudian terdapat perdarahan, kemudian lokea berbau, kemudian terdapat tanda dan gejala yang lain, misalnya pasien mengalami anemia, pasiennya demam. Nah, ini untuk diagnosis kerjanya yaitu endometritis atau perdarahan pada postpartum sekunder. Untuk teori dari hemorrhagic postpartum atau HPP, jangan lupa ditonton video selanjutnya ya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penanganan pada atonia uteri. Oh iya, jika video saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share ke teman-temannya, dan juga di komen ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.